Pemirsa, bagaimana Anda, masyarakat, bisa menikmati program OKO Trip? Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber saya hari ini di line telepon interaktif 021-5155-111. Dan di studio Jak TV malam hari ini, saya sudah bersama dengan Kadisub DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Andriansyah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kemarin soft launching. Ya. Pertanyaan banyak orang, bagaimana cara menggunakannya? Ya, yang pertama sudah barang tentu dia harus membeli kartu OKO Trip. Ya, kartu ini akan kita siapkan ya nanti di halte-halte atau gerai-gerai Transjakarta. Ya, kartu inilah yang nanti membedakan penggunaan daripada para pelanggan menggunakan angkutan umum. Tapi bukan berarti kartu yang lama tidak berlaku, masih tetap berlaku. Ya, tetapi memang kalau untuk kartu yang lama tidak ada promo-promonya. Kalau kartu yang baru ada promo-promonya, seperti itu. Nah, dengan kartu baru inilah ya yang nanti ya kita gunakan untuk alat membayar. Karena OKO Trip ini di samping merupakan ya layanan baru yang terintegrasi ya dan efisien, mengintegrasikan rute dan layanan, mengintegrasikan manajemen dan mengintegrasikan pembiayaan atau pembayarannya. Tetapi ya OKO Trip ini untuk membiasakan masyarakat menggunakan cashless. Karena dengan cashless yang pertama sudah barang tentu ya mencegah kebocoran. Yang kedua, biar kita tahu nih perjalanan masyarakat itu. Baik. Sudah ada penelpon? Kita angkat dulu, Pak Andri. Selamat malam. Halo. Iya. Halo, selamat malam, Bu. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Slamet di Bintaro. Silahkan, Pak. Halo. Ya, silahkan Pak Slamet. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Slamet, silahkan. Mau nanya ini OTrip itu berlaku orang DKI doang apa Jakarta Tangerang Selatan boleh itu, Pak? Oh iya. Baik. Ada lagi Pak Slamet? Baik, terima kasih Pak Slamet, langsung dijawab Pak Andri. Jadi begini, kalau berbicara masalah transportasi, kita tidak bisa lagi mengkotak-kotakan. Wah ini orang Jakarta, wah ini orang Tangerang, wah ini udah ada Jabodetabek. Enggak, semuanya OKO Trip ini nanti ke depannya ya berlaku untuk semua warga Jabodetabek. Karena sampai saat ini pun layanan Transjakarta sudah mencapai Depok, mencapai Bekasi, mencapai Tangerang. Itu semua ya dimaksudkan agar masalah kemacetan di ibu kota ini bisa segera diatasi. Karena kemacetan di ibu kota ini kan tidak hanya disebabkan oleh penduduk luar Jakarta, tapi juga penduduk di luar Jakarta yang aktivitasnya kebetulan ada di Jakarta. Nah, oleh karena itu kita fasilitasi itu agar ya penduduk-penduduk di luar Jakarta melakukan aktivitas di Jakarta cukup menggunakan angkutan umum massal saja. Baik, tapi ini kan waktu uji coba nanti beberapa hari lagi Pak Andri. Ini untuk jalur-jalur tertentu saja atau sudah banyak jalur yang dibuka? Jadi memang begini, ini kan OKO Trip yang saya katakan tadi, ini mengintegrasikan rute, mengintegrasikan manajemen, dan mengintegrasikan pembayaran. Ini yang paling sulit adalah mengintegrasikan pembayaran atau pembiayaan. Oleh karena itu dibutuhkan uji coba. Nah, kita memang untuk tahap awal kita menguji cobakan 4 kawasan. Ya, kawasan Jelambar di Jakarta Barat, kawasan Warakas di Jakarta Utara, kawasan Durensawit di Jakarta Timur, dan kawasan Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Berarti semuanya sudah ya, di Jakarta. karena kalau Jakarta Pusat memang kan kita bisa melihat layanan transportasinya sudah begitu banyak. Nah, ini yang kita akan uji cobakan sampai sejauh mana efektivitas mesin atau sistem yang akan kita gunakan. Mulai kapan Pak Andri? Nah, memang kita ya untuk tahap awal besok kita akan uji cobakan tanggal 22 Desember untuk di 13 koridor yang ada di Jakarta. Nah, tahap kedua yaitu akan kita uji cobakan tanggal 15 Januari 2018. Baik, tanggalnya tentu sudah dicatat ya. Kita angkat penelpon lagi. Selamat malam. Halo, selamat malam.
Terputus, nanti boleh dicoba lagi pemirsa di 0215155111. Ini nanti uji cobanya 22 Desember. Apakah 22 Desember ini untuk layanan di koridor busway ya. Oh, oke. Tetapi kalau 15 Januari di samping di 13 koridor busway juga layanan di 4 kawasan yang tadi saya sebutkan. Nah, pada saat uji coba itu pun kita memberikan paket promo. Jadi kalau pelanggan nanti keluar rumah menggunakan angkot, ya, dia begitu ngetap, dia kena biayanya Rp0. Oke, itu promonya selama 3 bulan pertama. Selama 3 bulan pertama. Baik. Nah, baru setelah dia mau menggunakan angkutan yang kedua, misalnya Transjakarta, baru terkena tarif Transjakarta 3.500. Begitu dari 3.500 turun mau ke angkutan sedang. Nah, angkutan sedangnya ini ya misalnya Metro Mini atau Kopaja yang sudah terintegrasi dengan Transjakarta. Itu kan tarif normalnya 3.500, dia terkena hanya 1.500. Tetapi kalau dia keluar rumah naik angkot saja, misalnya mau ke pasar, kan cukup sekali nih, dia kenanya Rp0. Wow. Tetapi dengan kartu OKO Trip. Menarik, nanti saya tanya lagi di mana bisa mendapatkan dan apakah sekarang sudah bisa dibeli. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Pemirsa, pembayaran Transjakarta akan digratiskan jika sebelumnya menggunakan angkutan umum. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini telah ada Syafinas di halte Transjakarta, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Silakan, Syafinas. Ya, terima kasih Ayu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal Kampung Melayu. Dan pemirsa, apakah Anda mengetahui bahwa dengan satu kartu, sekarang Anda bisa menaiki beberapa transportasi publik? Ya, itu adalah salah satu program yang baru saja di-launching oleh Pemprov DKI Jakarta yang disebut sebagai OKO Trip atau kepanjangan dari One Car Chase One Trip. Dan program tersebut merupakan program terintegrasi yang menyatukan berbagai macam transportasi publik. Tapi apakah semua masyarakat sudah mengetahui hal tersebut? Apakah Anda sudah mengetahui hal tersebut? Sekarang bersama saya sudah ada warga yang menaiki transportasi publik. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya Bapak, apakah Bapak sudah mengetahui program OKO Trip ini? Belum. Belum mengetahui. Jadi program OKO Trip ini adalah merupakan dengan satu kartu, Bapak bisa menaiki Transjakarta, bis kecil lainnya dan juga angkot. Bagaimana menurut Bapak? Menurut aku ya itu baik. Menurut Bapak itu baik ya? Iya. Dan biaya yang harus Bapak keluarkan hanya Rp5.000 saja untuk Bapak bisa sampai langsung ke rumah. Iya, itu lebih bagus juga. Lebih baik lagi Lebih ya? baik lagi. Lalu bagaimana harapan Bapak untuk program ini agar segera berjalan dengan baik? Ya semoga dijalankan secara konsekuen. Iya. Transportasi apa lagi yang Bapak harapkan? Contohnya gitu, Transjakarta, terus Mikrolet, terus ini apa namanya Metro Mini, yang ya kayak gitu. Oke, kalau gitu. Berarti Bapak antusias sekali ya dengan program ini ya Pak? Iya, setuju. Ya, setuju. Baik. Ya, terima kasih. Dapat dilihat bahwa sebenarnya masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui program OKO Trip ini, namun dapat dipastikan bahwa mereka sangat tertarik jika program ini segera dijalankan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Syafinas, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Betul, masyarakat belum banyak yang mengetahui karena di launching kemarin dan ini akan terus dilakukan sosialisasi. Makanya kita kemarin itu melakukan soft launching. Soft launching itu kita boleh dibilang informasi publik bahwa nanti pada tanggal 22 akan ada launching di 13 koridor, bahwa nanti tanggal 15 Januari 2018 akan ada launching di 13 koridor dan 4 kawasan ya selama 3 bulan. Nah, kita nanti ya akan mempersiapkan secara keseluruhan. Jadi OKO Trip ini bisa terselenggara dengan catatan dia terintegrasi semua layanan, baik itu bus besar, bis sedang, dan bus kecil. Untuk bus besar dan bis sedang kita sudah menghitung hampir sekitar 3.400. Itu yang akan berpartisipasi, yang akan dilibatkan. Ya. Baik. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Taufik Ismail, Mbak, di Jakarta nih, Mbak. Silahkan Pak Taufik. Ya, Pak. Ini Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan tadi Bapak bicara masalah kartu lama dan kartu baru, Pak.
kalau kita pakai kartu lama bisa ditukar dengan Oke Trip nggak Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Silahkan Pak Andri langsung tanggapannya. Kalau seumpamanya ditukar nggak bisa ya, tapi kalau beli ya bisa. Baik, gitu. ini kapan Pak Andri bisa mulai dibeli oleh masyarakat? Tanggal 22 itu kita sudah mulai mensosialisasikan, sudah mulai di halte-halte dan gerai-gerai Transjakarta gitu. Jadi di halte sama di gerai ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak menghilangkan fungsi kartu lama. Kartu lama tetap berfungsi, ya kan? Hanya tidak ada promonya, tidak bisa dinikmati. Ya, tetapi tidak ada promonya. Tapi kalau seumpamanya dibeli kartu baru, ya seharga 40.000, 20.000 itu untuk beli kartunya yang memang itu yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, 20.000-nya pulsa. Oke. Tetapi kalau 3 bulan, kalau naik angkot 3.000, 0 rupiah kan, kaliin aja 3 bulan. Angkanya lumayan Wah, sekali. lumayan kan? Baik. Nah, seperti itu kan. Nah. Iya, ini Pak Andri tadi dikatakan ada banyak sekali angkutan yang akan terlibat, ada sekitar 11.000. Ya. Lalu bagaimana cara masyarakat bisa membedakan mana yang bisa digunakan untuk Oke Trip dan mana yang tidak? Kalau pada saat uji coba, nanti kan alat tappingnya itu kan nanti akan kita pasang di dashboardnya angkot. Itu satu. Yang kedua nanti angkotnya juga sudah barang tentu, kita kasih stiker. Oke, ada stikernya. Jadi, ya angkutan yang terintegrasi dengan Transjakarta. Tetapi kalau seumpamanya sudah terintegrasi semua, ya nggak usah pakai ditandain, semuanya terintegrasi kan, begitu kan? Ya, setiap semua kita menggunakan angkutan moda, ya pasti sudah disiapkan. Nah, makanya nih kita ada uji coba nih 3 bulan, ya. Karena waktu 3 bulan bisa juga kita nanti akan mendapatkan teknologi yang lebih canggih lagi. Baik, pasti ditunggu inovasinya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Saiful, Jakarta Selatan. Pak Saiful, silakan pertanyaannya. Mau nanya, ini kan tadi bisa angkot berarti tidak bayar. Angkotnya itu bayarnya dari mana, Pak? Baik. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ini siapa yang menggaji sopir angkutnya barangkali? Jadi ya OKO Trip ini bisa terselenggara, syaratnya apa? Dia harus mendapatkan subsidi. Ya, untuk mendapatkan subsidi syaratnya apa? Dia harus terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi semua layanan yang ada di DKI Jakarta, sini saya mencatat hanya sekitar 11.500 sekian, ya angkutan yang ada di Jakarta. Semuanya akan kita subsidi. Ya, memang itu tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan angkutan massal yang berkualitas. Baik. Yang murah, yang mudah, aman dan nyaman. Pak Andri, ini kan sopir angkutan umum mikrolet, ini banyak sekali di Jakarta. Tapi untuk sementara di masa percobaan tidak semua ikut ya. Ya. Apa dampaknya bagi mereka? Ya memang kan sekali lagi saya katakan tadi, kalau memang uji coba memang belum seluruhnya. Nah, kita juga apa yang seperti diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa di samping memberikan kemudahan dan kemurahan kepada masyarakat, tetapi juga ini untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara angkutan. Nah, kadang-kadang memang si operator ini masih bertanya-tanya, untung nggak nih kalau integrasi? Untung nggak integrasi? Makanya diadakan uji coba. Begitu diuji coba kan dia tanya sama temennya, wah mendingan enak lah sekarang dah. Gak usah kayak ngebut-ngebut, kita digaji. Ya kan? Gak usah ngejar setoran gitu ya. Karena kita nanti kita bayar dengan rupiah per kilometer. Ya, semakin lama dia ngetem, semakin sedikit dia dapat duit. Ya, mulai karena itu kita nanti kita keluarkan SPM. Ya, berapa detik dia harus berhenti, terus langsung jalan. Detik terus langsung jalan. Karena kan dia udah nggak perlu lagi nyari penumpang. Nah, disinilah yang nanti konsep inilah yang nanti akan kita balik. Yang tadinya ya armada mencari penumpang, sekarang penumpanglah yang mencari armada. Sehingga disiplin baik itu awak armada maupun masyarakatnya tercipta. Baik, ini nantinya ketika program ini sudah berjalan, adakah kemungkinan semua sopir mikrolet di Jakarta akhirnya ikut program ini, Pak Andri? Yang pasti ya kita memberikan solusi. Yang pasti kita memberikan kesejahteraan. Ya, baik itu masyarakat pengguna maupun kepada awaknya si supirnya. Ya,
Ya kalau seumpamanya dia kagak mau juga kan pasti nyesel. Baik, Pak Andri, tapi ini waktu penggunaan kartu OKO Trip cuma 3 jam selama satu perjalanan. Apakah ini cukup efektif mengingat macetnya Jakarta dan harus bergonta-ganti angkutan umum? Jadi gini, waktu 3 jam itu sudah kita didasari dengan survei. Oke. Kita lakukan survei ya menggunakan kecil, sedang, ya besar sampai yang terjauh. Kita kan belum tentu juga yang terjauh kan, mungkin di tengah jalan. Sampai yang terjauh, yang sedang sampai yang terjauh, yang besar juga sampai yang terjauh. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa waktu 3 jam itu sudah cukup. Baik. Tetapi saya katakan tadi bahwa ini masa uji coba. Ya, terkait nanti akan ditambah atau dikurangi, evaluasi lah nanti. Jadi kita nanti yang mengevaluasi bukan kita, masyarakat juga mengevaluasi. Baik. Silakan. Ya, karena kan kita belum tahu nih kalau seumpamanya belum kita jalankan. Makanya kalau tahu rasakan dulu. Baik, Pak Andri tadi sudah menyampaikan ke pemirsa juga ada sekitar 11.400 armada yang akan dilibatkan. Lalu bagaimana kesiapan mereka untuk program terintegrasi ini? Sudah siap? Jadi begini. Kalau bicara masalah apakah sudah siap, pasti jawabannya tidak. Tetapi kalau kita menunggu tidak siap, nggak jalan-jalan. Oleh karena itu kita paksa untuk siap. Oke. Ya, jadi begini. Ya memang ke depan semua yang terintegrasi dengan Transjakarta harus ya memenuhi SPM yang sudah kita buat. Ya, salah satu SPM-nya armada tersebut harus baru. Ya, armada tersebut harus dilengkapi dengan AC. Armada tersebut harus dilengkapi dengan CCTV. Baik. Armada tersebut harus dilengkapi dengan GPS. Tetapi kalau kurun waktu ya 2 tahun nggak mungkin karena kan membeli armada bus atau angkot kan nggak bisa beli hari ini langsung dapat. Nah nanti kita hitung untuk sementara dan kita juga bisa melihat ya kemampuan daripada penyelenggara angkutan atau pengusaha angkutan untuk melaksanakan permajaan. Baik. Nah jadi kita kasih subsidi dulu nih. Nah, tahun berikutnya lo harus ganti. Kalau enggak, gue ganti yang lain. Nah, baik, terima kasih Pak Andri. Artinya nanti penumpang bisa lebih hemat, tapi tetap nyaman karena armadanya juga lebih baik. Terima kasih sudah bersama kami di Ada Berita Petang.